Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan mendengarkan satu ustadz yang mengaku-ngaku sebagai S3 di Vatikan ya, sekolah kepastoran ya, sampai S3 di Vatikan. Walaupun sekolah itu tidak ada sebenarnya, dan juga untuk dokter dia gelar doktornya juga itu ya tidak didapat di Vatikan ya, Vatikan Roma. Teman-teman sekalian, mari kita melihat ocehannya di mana dia mengelabui umat Islam dalam sebuah ceramahnya, dan nanti juga kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar mengenai ustadz-ustadz mu'alaf ini ya, yang hanya sedikit hafal bahasa Arab, mereka sedikit pandai ngomong, apalagi bisa bikin lelucon, lalu dipanggil ustadz oleh umat Islam. Untuk itu mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Di antaranya, jadi bukan karena Quran saja, tapi karena Alkitab. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius 6 orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi, bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz, mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa para mu'alaf mereka. Oke, teman-teman sekalian, ya itulah yang disebut dengan asbun ya, asal bunyi dari seorang mu'alaf yang bergelar doktor dari Vatikan Roma ya. Dia mengaku sebagai pastor, bahkan dia sekolah pastor itu teman-teman di Indonesia hanya 2 tahun karena dia pintar ya, tidak ditaruh di gereja tapi diberikan sponsor untuk sekolah di Vatikan memperdalam ilmu perbandingan katanya ya. Jadi Ustadz ini ya
paling dielu-elukan, paling dihormati, dan dia adalah junjung bisa dikatakan sebagai panutan ya bagi kandurun-kandurun gitu ya, yang mudah dibohongi, mudah diakal-akalin dengan bahasa Arab, baju agamis, kata Denny Siregar tadi ya. Kalau Bang Denny Siregar katakan bahwa seharusnya mu'alaf itu belajar bukan mengajar ya. Dan ini sangat logis teman-teman sekalian. Masa mereka yang baru masuk Islam udah langsung mengajar, jadi ustadz lah dan macam-macam ya, dihargai, diundang sana sini karena pandai untuk menjelekan agama sebelumnya. Dan ini rata-rata teman-teman sekalian yang dilakukan oleh para mu'alaf. Mereka pandai untuk ya menghina, menjelekan, dan juga untuk menyudutkan iman agama daripada Kristen ya. Jadi pada umumnya mereka selalu bertakiyah di mimbar-mimbar masjid teman-teman sekalian. Nah, kita akan luruskan tadi dikatakannya bahwasanya itu tidak mungkin diajarkan dan dibacakan dalam gereja. Kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 22 sampai ayat 21 sampai 23 teman-teman sekalian ya. Di mana bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, dan juga melakukan ini, melakukan itu demi namamu?" Lalu Yesus katanya, dia akan berterus terang bahwa dia tidak mengenal hai engkau sekali pembuat kejahatan. Jadi ada banyak yang menganggap Yesus sebagai Tuhan nanti, itu ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini katanya tidak mungkin dibacakan dalam gereja karena ayat ini adalah ayat yang membawa orang-orang Kristen akan pindah agama dan masuk ke masjid, kata dia ya. Nah, teman, benarkah demikian teman-teman sekalian? Nah, ini kalau kita identifikasi dan kalau kita baca secara satu pasal di dalam Matius pasal 7 dari ayat 15-nya sampai ke 23 itu teman-teman sekalian, berbicara tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Siapakah mereka? Ya seperti Ustadz mu'alaf ini teman-teman sekalian. Ya, dia inilah yang termasuk sebagai orang yang menyesatkan. Dia sebagai guru palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, maka di hari terakhir Tuhan berkata kepada mereka nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, pengajar-pengajar palsu ini, "Aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi bukan kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, menyembah Allah yang benar, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi teman-teman sekalian, inilah jadi senjata mereka untuk naik panggung, diundang sana sini dan dihormati di mana-mana. Dengan jago bahasa Arab sedikit dan juga pandai untuk menceritakan agamanya sebelumnya dan menjelekan agama sebelumnya dan mengkaitkannya tentang iman Islamnya, ya maka dialah menjadi terkenal ya. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang gampang untuk dibohongi teman-teman. Tapi mari ya kita pakai akal logika kita ya. Sering ya tonton video Ade Armando supaya kita bisa cerdas sedikit ya. Pakai logika ya, jangan mudah terkontaminasi dengan otaknya kandron ya. Oke teman-teman, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.